Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Nur Awalia Prihatiningsih dan merupakan mahasiswa Universitas Bakri Program Studi Akuntansi 2021 dengan nomor NIM 12110020018. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu cash flow, fungsinya apa saja, serta metodenya apa saja, dan saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat cash flow. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Sebelumnya, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, yang judul materinya adalah cash flow. Jadi, sebelum kita masuk ke bagaimana cara membuat cash flow, kita harus tahu dulu pengertiannya cash flow itu apa dan apa fungsinya. Jadi, cash flow itu merupakan arus kas yang dimana berisi tentang semua transaksi yang memberikan pemasukan atau yang dihasilkan dan dikonsumsi terhadap perusahaan dalam periode waktu tertentu serta kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu, apa sih fungsinya? Kenapa harus buat cash flow? Jadi fungsinya itu untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan pada suatu perusahaan. Jadi nantinya kita akan tahu dari bulan sebelumnya sama bulan yang lagi kita buat penurunan dan kenaikannya itu berapa dan apa yang terjadi gitu. Oke, baik. Sebelumnya, jadi di cash flow itu ada dua metode. Yang pertama indirect, yang kedua direct atau tidak langsung dan langsung. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara membuat cash flow. Di sini saya memakai keuangan dari bengkel reparasi mobil yaitu Mandala Motor. Untuk membuat cash flow, yang kita butuhkan itu income statement. Di sini ada income statement bulan Juni. Kenapa bulan Juni? Karena yang saya pakai itu periode bulanan. Yang pertama itu Mei dan yang ingin kita buat itu di bulan Juni. Jadi ini ada income statement di bulan Juni tahun 2022. Lalu di sini ada retained earning statement. Retained earning statement bulan Juni tahun 2022. Lalu selanjutnya, nah, data yang paling penting adalah statement of financial position. Kita harus punya statement of financial position bulan yang ingin kita buat, yaitu bulan Juni. Bulan Juni 2022 dan statement of financial position bulan sebelumnya, yaitu bulan Mei tahun 2022. Nah, kalau kita udah punya data statement of financial position-nya, selanjutnya kita akan membuat yang namanya comparative statement of financial position, di mana di sini kita akan membandingkan dari bulan yang lagi kita buat dan bulan sebelumnya itu terdapat kenaikan atau penurunan. Nah, di sini angka-angkanya ini dapat kita ambil dari statement of financial position yang sebelumnya. Datanya kita ambil dari sini. Lalu kita masukkan satu-satu. Di sini equipment bulan Mei ada sebesar 670.000. Lalu bulan Juni ada 1.345.000. Nah, dari bulan Mei ke bulan Juni itu dia mengalami kenaikan atau increase sebesar 670.000. Dan di sini kenapa ada min? Karena setiap aset yang mengurangi kas itu harus ditambah dengan min. Lalu selanjutnya ada accumulated depreciation equipment. Di bulan Mei itu sebesar 335.000
di bulan Juni itu sebesar 502.500. Nah, di sini mengalami increase atau kenaikan sebesar 167.500. Lalu kas di bulan Mei itu ada 23.005.000 dan di bulan Juni itu ada 40.110.000. Nah, di sini juga pada cash mengalami kenaikan sebesar 17.105.000. Lalu ada supplies, bulan Mei-nya itu 500 dan bulan Juninya itu 900.000. Dia mengalami kenaikan sebesar 400.000. Dan lagi, kenapa di sini ada min? Karena aset yang mengurangi kas itu harus ditambahkan dengan min. Lalu selanjutnya ada account receivable. Di bulan Mei itu ada sebesar 1.350.000 dan di bulan Juninya 0. Jadi dia mengalami penurunan atau decrease sebesar 1.350.000. Lalu equity dan liability. Di sini ada kapital. Di bulan Mei itu sebesar 6.2.500 dan di bulan Juni juga masih sama 6.2.500. Jadi di sini tidak ada kenaikan dan penurunan. Lalu ada retained earnings. Di sini di bulan Mei sebesar 18.237.500 dan di bulan Juni sebesar 34.900.000. Di sini mengalami kenaikan sebesar 16.662.500. Lalu di sini ada unearned service revenue. Bulan Mei itu sebesar 950.000, bulan Juni itu 950.000, tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Lalu setelah kita membuat comparative statement of financial position, baru kita dapat membuat yang pertama itu metode yang pertama. Kita buat indirect method. Jadi statement of cash flow menggunakan indirect method. Jadi indirect method itu metode yang digunakan untuk membuat laporan cash flow yang berfokus terhadap adanya perbedaan antara laba bersih dengan arus kas yang berasal dari semua kegiatan operasional. Jadi seperti yang tadi kita buat, untuk membuat indirect method itu kita harus membuat yang namanya comparative statement of financial position yang tadi kita udah buat. Yang ini kita harus buat ini dulu, lalu kita bisa buat yang namanya indirect method cash flow. Nah, di sini kita tinggal masukin data-datanya. Di sini statement of cash flow itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya cash flows from operating activities, lalu yang kedua ada cash flows from investing activities, lalu yang ketiga ada cash flows from financing activities. Nah, di antara ketiga ini, apa yang membedakan indirect method dengan direct method? Yang membedakan itu nantinya ada di operating activities-nya saja. Lalu investing dan financing-nya itu selebihnya sama, hanya beda di operating activities-nya saja. Oke, kita lanjut. Di sini kita masukkan net income-nya sebesar 16.662.500. Nah, net income ini dari mana sih? Nah, net income ini kita dapat dari sini. Jadi kita bisa dapat net income itu dari yang namanya income statement. Net income sebesar 16.662.500. Kita balik lagi. Nah, net income-nya sebesar 16.662.500. Lalu sini kita masukkan net cash provided by operating activities-nya. Ini kita masukkan sesuai dari data yang komparatif sebelumnya. Nah, jadi di sini supplies increase sebesar 400.000, lalu unearned service revenue 0 atau kosong, lalu depreciation expense increase-nya sebesar 167.500, lalu account receivable decrease sebesar 1.350.000.
Lalu di sini kita total semuanya, hasilnya itu 1.117.500. Lalu jadi net cash provided by operating activities itu sebesar 17.780.000. Dari mana 17.780.000? Itu didapat dari 16.662.500 atau net income ditambah dengan net cash provided by operating activities sebesar 1.117.500. Jadi hasilnya itu 17.780.000 rupiah. Lalu kalau operatingnya udah, kita masuk ke investing activities-nya. Nah, di sini investing activities-nya itu hanya equipment. Equipment itu mengalami kenaikan, jadi di sini kita tulis increase equipment sebesar 675.000. Di sini minusnya jangan sampai kelupaan ya. Lalu kalau udah kita jumlah sama seperti yang di atas. Dijumlah hasilnya 675.000. Lalu di sini karena financing activities-nya nggak ada, jadi kita lewatin. Jadi net increase in cash-nya itu sebesar 17.105.000. Nah, 17.105.000 ini dari mana sih? 17.105.000 ini didapat dari 17.780.000 ditambah dengan 675.000. Jadi operating activities ditambah sama investing activities. Nanti kalau misalkan financingnya ada, ditambah lagi dengan financing, lalu nanti hasilnya net increase in cash. Nah, di sini net increase in cash-nya itu sebesar 17.105.000. Lalu ditambah dengan kita masukkan nih cash di bulan Mei-nya itu. Nah, cash di bulan Mei-nya itu didapat dari yang statement of financial position yang sebelumnya tadi kita buat. Nah, di sini kita masukin cash at Mei 31 2022 sebesar 23.005.000. Nah, di sini kita jumlah 17.105.000 ditambah 23.005.000, hasilnya itu 40.110.000. Jadi cash at Juni 30 2022 itu sebesar 40.110.000. Nah, kalau indirect methodnya udah selesai, selanjutnya itu ada metode direct method atau metode langsung. Caranya itu, kalau direct method itu pakai rumus. Nah, di sini sebelumnya kayak apa itu direct method? Nah, direct method itu merupakan metode yang digunakan untuk mencatat cash flow dengan cara mengelompokkan setiap aktivitas operasi yang kemudian dibagi menjadi beberapa kategori. Jadi, contohnya itu di sini ada cash receipt from customer. Nah, cash receipt from customer itu didapat dari mana? Nah, cash receipt from customer itu didapat dari revenue ditambah decrease account receivable atau increase account receivable. Tergantung apa yang kita dapat dari komparatif sebelumnya. Nah, di sini revenue itu sebesar 24.900.000. Nah, revenue-nya itu didapat dari mana? Revenue-nya itu didapat dari income statement yang tadi ada di sebelumnya. 24.900.000, lalu ditambah decrease account receivable. Kenapa decrease? Karena di komparatif yang tadi sebelumnya kita buat itu dia mengalami penurunan. Jadi dia decrease account receivable sebesar 1.350.000. Jadi ini di total jumlahnya sebesar 26.250.000. Ini kita masukkan ke cash flows from operating activities. Sebelum lanjut, saya ingatkan lagi, yang membedakan indirect dan direct method itu hanya di operating activities-nya saja. Jadi investing dan financing itu selebihnya sama. Oke, lanjut ya. Di sini selanjutnya itu ada cash payment for operating expense. Nah, cash payment for operating expense itu apa aja isinya? Nah, yang merupakan cash payment for operating expense itu didapat dari operating expense ditambah dengan unearned service revenue, ditambah dengan other cash paid for supplies. Nah, di sini kita masukin apa aja angkanya, yaitu operating expense sebesar 4.980.000. Nah, 4.980.000 ini didapat dari mana? Nah, 4.980.000 ini didapat dari income statement yang
tadi tertera di slide sebelumnya. Atau income statement pada bulan Juni 2022. Lalu ditambah unearned service revenue. Di sini ditambah 0. Kenapa 0? Karena dia tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan. Jadi di sini kita tulis 0. Lalu ditambah dengan other cash paid for supply sebesar 3.490.000. Nah, di total hasilnya 8.470.000. Lalu kita masukkan lagi ke operating activities. Cash payment for operating expense sebesar 8.470.000. Nah, jadi net cash provided by operating activities itu sebesar 17.780.000. Lalu kita masukkan ke cash flows from operating investing activities. Nah, ini sama seperti yang indirect, kita masukkan increase equipment sebesar 675.000. Lalu kita jumlah, jadi net cash provided by investing activities itu sebesar 675.000. Financing activitiesnya kita kosongin karena dia nggak ada. Lalu kita ke net increase in cash. Kita jumlah 17.780.000 ditambah dengan 675.000. Hasilnya itu 17.105.000. Lalu kita jumlah lagi dengan cash pada bulan Mei 2022 sebesar 23.005.000. Nah, di sini dapat nih cash bulan Juni 2022 sebesar 40.110.000. Nah, direct method dan indirect method itu cash bulan Juni itu harus sama ya. Kalau misalkan dia nggak sama, berarti dia nggak balance dan kita harus cari nih di mana salahnya gitu. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.